Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih sehat walafiat, bisa berkunjung ke base campnya SSB Kenan ya. Iya. Kami baru saja pulang dari acara GSS, acara yang sangat luar biasa, banyak ilmu-ilmu yang kita bisa dapatkan selama ini, kebongkar ceritanya. Dan alhamdulillah malam ini saya juga ditemani oleh seorang yang luar biasa, Kang Aib Wardani, dan saya diperkenalkan oleh leader saya yang luar biasa, Mas Andi, sekarang membantu saya jadi kameramen. Makasih Mas Andi. Saya tidak sia-sia datang ke base camp ini karena saya ingin banyak bertanya. Saya ini punya beberapa pertanyaan mengenai eco farming dan slow release. Nah, terbaru Bu ya. Yang terbaru, alhamdulillah saya curhat sama Kang Andi. Kang Andi bilang, Oma, tepat malam ini orang yang sangat berhasil di produk itu ada di sini. Ya, sama-sama belajar. Ya, saya terima kasih bisa berkenalan karena saya betul-betul masih nol. Jadi kemarin saya video callan sama orang di Padang. Di Padang itu dia punya kenalan di Jambi. Jambi. Nah, tahu-tahu yang Jambi itu WA. Ambo kok butuh 50 kilo, bara kok harganya. Aduh, saya juga ini gimana? Itu maksudnya gimana Bu? 50? Jadi dia perlu mau beli 50 kilo. 50 kilo. Nah, saya juga nggak ngerti harganya berapa. Di WhatsApp cuma kayak gitu. Nah, sama si orang yang di Padang di forward ke saya, kakak ini bagaimana? Nah, saya juga bagaimana gitu lah. Akhirnya kita memang video callan tapi kurang maksimal. Nah, saya sekarang minta ilmunya bahwa Kang Aib ini selama ini bisa mendapatkan penjualan katanya hampir 100 juta per bulan. Alhamdulillah. Omsetnya bulan sekarang sih ya. Kalau di bulan-bulan ke belakang ada yang 40 juta gitu kan, karena memang kalau usaha ya kadang naik, kadang turun. Tapi memang sih omset di khusus untuk produk pertanian memang sangat bagus, apalagi segmentasinya di sawit. Sawit sangat bagus. Apalagi produk yang slow release, nah itu produk memang tepat guna ya. Tepat guna dalam artian memang sih untuk yang sebelumnya kan eco farming. Eco farming bagus juga. Tapi kan eco farming itu bisa dilengkapi dengan slow release. Nah, slow release itu kan bisa pertama itu pengaplikasian lebih ringan, ya, biaya lebih murah gitu kan. Memang hasilnya lebih signifikan. Nah, kalau pengalaman saya sih kalau di pemasaran di farming ataupun di pertanian itu memang metodenya semuanya online. Karena kan sekarang jangan mungkin saya datang ke Palembang. Jadi sekarang semuanya online. Iya. Tanpa tatap muka. Wih, saya jualan tanpa tatap muka karena kan kalau zaman sekarang hampir semuanya online. Ya. Dalam artian memang kita tidak tatap muka tapi uangnya asli gitu kan. Masuk ke kantong. Walaupun metodenya transfer tapi uangnya asli bisa diambil gitu. Sekarang seperti itu. Jadi ya mungkin itu sih sedikitnya. Saya ingin bertanya begini, karena pertanyaan malam itu mereka bertanya sama saya, apa sih bedanya pupuk kimia sama eco farming sama slow release? Saya menceritakan sebatas pengetahuan saya yang sangat minim. Oh, itu memperbaiki unsur hara tanah. Nah, itu kalau mereka bertanya gitu, bagaimana kok pakai eco farming hasilnya bisa banyak? Gitu loh. Apa penyebabnya? Padahal pupuknya kecil ya? Iya. Hanya saset. Sebenarnya sih gini Bu, jadi ini banyak sekali pertanyaan dari calon customer kita. Kok misalnya pupuk kimia yang berapa ratus kintal itu kan untuk diaplikasikan di sawit ataupun di lahan hortikultura atau pertanian dan lain sebagainya, sedangkan menggunakan eco farming yang hanya 30 gram 30 gram itu bisa mengcover 1 hektar. Kan itu tidak masuk akal. Hanya satu kotak. Ya, satu kotak kecil kan ya balsam. 1 hektar itu. 1 hektar.
Karena kan kandungan dalam ekofarming itu kan ada mikroorganisme atau bakteri yang positif Bu. Positif untuk apa? Untuk tadi, untuk meningkatkan unsur hara. Kan kita ada 13 unsur hara. Oh, 13. Termasuk meningkatkan pH tanah. Karena kalau pH tanah semakin bagus, kalau misalnya pH tanah semakin asam itu kan semakin jelek gitu ya. Jadi pada saat eco farming diaplikasikan ya, selain 13 unsur hara itu untuk meningkatkan hasil pertanian, itu pH itu yang paling signifikan. Jadi menyuburkan tanah. Begitu. Tanahnya subur. Bukan kan, kenapa kok jadi bisa bobot bertambah? Nah kalau misalnya bobot bertambah tuh, jadi misalnya gini Bu, kan orang berpikirnya yang tadi saya sampaikan, misalnya untuk pupuk kimia berapa ratus kintal yang digunakan, kenapa eco farming ini hanya 30 gram, ya itu kita kan teknologinya bakteri. Kalau untuk pupuk kimia itu kan benda mati, jadi pada saat dia tidak hidup ya, tidak hidup. Kalau untuk mikroorganisme itu kan semakin lama itu kan akan berkembang. Walaupun 30 gram, contoh misalnya kita menabur 10 butir untuk yang pupuk kimia, itu tidak akan berkembang. Tapi kalau misalnya mati karena benda mati karena pupuk kimia. Kalau misalnya untuk eco farming itu kan bakteri atau mikroorganisme, kita tebar misalnya 10 butir yang bakteri yang terkandung dalam eco farming, itu akan semakin berkembang. Namanya makhluk hidup kan berevolusi terus bertambah gitu kan. Nah itu makanya bisa mengcover 1 tube 1 hektar. Karena kalau misalnya memang yang belum paham, kok ini bisa mengcover, karena memang belum mengerti gitu apa yang terdapat kandungan di eco farming tersebut. Nah biasanya kalau ke mitra-mitra baru, banyak juga sih mitra saya ya yang menanya, Pak ini untuk yang pengaplikasian eco farming itu kan biasanya sangat sederhana sih. Biasanya orang yang baru pertama menggunakan eco farming, cara pengaplikasian, terus perhitungan, dosis dan lain sebagainya itu memang harus paham. Terus hitungan kalkulasi, misalnya contoh untuk yang sawit 1 hektar berapa biaya yang dikeluarkan menggunakan kimia, itu kan dihitung 1 hektar 1,5 juta estimasi kalau menggunakan misalnya Poskan atau KCL atau pupuk kimia lah, intinya seperti itu. Perbandingannya gimana? Nah perbandingannya kalau eco farming 1 hektar 1 box itu 250.000. Nah sekarang kita hitung 1,5 juta dibanding dengan 200.000, kita hemat 1 juta. Kalau pupuk kimia 1,5 juta. 1 hektar. 1 hektar itu belum biaya operasional. Karena kan 1 pokok itu kan ada yang 2 kilogram, 3 kilogram, itu kan harus pakai tukang. Nah sedangkan eco farming cuma bawa 1 tube, siapkan air 1 liter, itu kan baik air kelapa tua ya, nanti difermentasi, siapkan air 120 liter atau 200 liter. Kita hanya modal air doang gitu. Tinggal difermentasi atau ditunggu sampai 3 hari baru diaplikasikan. Disemprot bisa, tapi untuk sawit itu metodenya bioporing. Jadi 1 pokok sawit nanti dilobangi 4 penjuru angin ya, itu 20 cm. Nah nanti langsung disiram, disiram 1 lubangnya 500 ml harus 1 liter. Jadi 1 pokoknya itu 2 liter. Kalau untuk eco farming. Iya, eco farming. Kalau untuk ini slow release, kalau slow release itu lebih simpel Bu. Jadi slow release ini kan pupuk yang baru ya, baru kemarin launching juga, sebenarnya udah lama ya, hampir 3-4 bulanan lah. Cuman kan perizinan dari Kementerian Pertanian atau Kementan baru keluarkan 1 bulan kemarin. Itu luar biasa karena memang omset saya hampir 1 bulan ya, di angka 100 juta itu dari slow release. Nah awalnya pengaplikasiannya eco farming dulu. Si orang tersebut pertama pakai eco farming. Iya betul. Sesudah itu pakai eco farming, setelah 2 kali sampai 3 kali pengaplikasian, itu pelepah mulai turun. Itu indikasinya apa? Nanti buah akan muncul. Oh ya, karena ini buahnya kan kalau pelepahnya gini kan buahnya nggak muncul ya. Betul. Untuk sawit loh. Kita ini sawit itu. Karena memang penjualan saya hampir besarnya di komoditas sawit. Kalau untuk yang padi mungkin tidak akan pembelanjaan banyak.
Kalau padi kan kalau misalnya di daerah Jawa itu antara 1 hektar 2 hektar udah mantap, udah banyak bu ya, 5 hektar lah jarang, kecuali daerah-daerah Karawang, kayak Indramayu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita main di farming slow release, itu kita main di sawit itu menjadi bom waktu. Oke lah kita nunggu 1 bulan 2 bulan, belum belanja nih, tapi udah hasilnya bagus, itu 200 hektar. Kebayang saja 1 bulan RO misalnya 500 atau 100 juta lah. Kita dari poin-poin mau cepat, karena kan kita tulis tanpa ada reset poin terakumulasi, Betul. tanpa rekrutmen rate juga kita bisa mendapatkan poin. Nah sekarang gini, kan banyak orang yang belum tahu tentang slow release ini ya. Mereka ngomong, masa sih cuma digaruk-garuk, ditanam gitu, terus buahnya bisa besar. Berapa lama pembuktian sesudah kita tutup gitu? Berapa lama kemudian efek ke si pohon tersebut terlihat? Yang pertama, untuk rekan semua yang belum pernah menggunakan slow release ataupun baru mendengar apa sih slow release, itu namanya pillow slow release. Nah, jadi menurut Profesor Raden itu kan formulatornya slow release itu jadi lambat gitu, lambat untuk pada saat pertumbuhannya gitu, makanya durasinya 3 bulan. 3 bulan sampai 4 bulan durasinya untuk pertumbuhan si sawit tersebut, supaya maksimal satu pokok itu bisa meningkatkan 20 kg per satu pokok. Satu pokok sawit itu bisa meningkat 20 kg. Ditanamnya itu sesudah dia berbuah atau sebelum dia berbuah? Kalau sebelum berbuah dampaknya bagaimana? Tapi kalau sesudah, kan istilah sawit ada sudah buah pasir produktif ya, masa yang produktif. Justru jadi kalau untuk slow release itu dia pupuk ini memang diperuntukkan untuk sawit yang sudah produktif. Justru sedang masa dia berbuah ya, antara 5 tahun ke atas. Oke. 5 tahun ke atas, supaya meningkatkan si buahnya itu. Targetnya itu kan sesuai dengan rekomendasi dari Pak Profesor ini antara 20 kg per satu pokok. Tapi indikator keberhasilan pengaplikasian slow release kita cek untuk pH tanah. Tetap si tanah tersebut tuh dicek pH-nya dulu. Ya, dicek pH-nya. Kalau misalnya pH netral, kan kalau misalnya asam itu kan di bawah 5. Di bawah 5 semakin asam semakin jelek. Petani sudah tahu ya cek pH tanah itu udah atau mesti dipandu lagi? Pengalaman saya sih sebenarnya memang banyak juga yang belum tahu. Contoh kayak tim saya di Palembang tuh sama di Rio, dia nggak punya alat cek pH tanah, padahal puluhan tahun dia menjadi petani sawit. Nah, saya rekomendasikan cuma beli saja alat cek pH tanah, murah kok, di marketplace kan banyak, itu hanya 100.000. Nah jadi itu indikatornya pada saat cek pH tanahnya di bawah 5 itu harus menggunakan kapur dolomit bisa, atau diaplikasikan eco farming dulu sebelum slow release atau fotosintesa. Iya. Bisa combine ya. Nanti kalau misalnya udah pH-nya udah di angka 7, nah itu bisa hasilnya akan signifikan. Supaya apa? Nutrisinya terikat. Jadi nggak sembarangan kita, seandainya kita mau testimoni, Bu, saya pengen coba, minta dong umpamanya gitu, main tanah, main ini, nggak bisa ya seperti itu ya. Bisa, itu juga slow release juga bisa meningkatkan pH. Cuman beda hasilnya dengan yang sudah pH-nya udah netral di angka 7, itu akan lebih cepat dibandingkan dengan pH-nya yang di bawah 7. Di bawah 7, apalagi 5. Contoh pengalaman tim saya yang di Palembang, itu pH, bukan Palembang, Kutai Timur, daerah Kalimantan, itu pH-nya 4,5. 4,5 itu asam sekali, rendah. Mau pupuk semahal apapun, pupuk organik semahal apapun, sebagus apapun, eco farming, tapi kalau punya pH-nya 4,5 itu lama. Jadi restorasi dulu, benar dulu tanahnya kan, unsur haranya itu meningkat, pH-nya udah netral di angka 6, 7, slow release itu semakin bagus, semakin cepat. Karena itu hanya agak lama ya. Iya, agak lama. Karena memang harus butuh proses. Kalau kimia memang betul, kalau kimia itu bisa langsung misalnya pengaplikasian 1 hari, 2 hari, 1 minggu itu langsung melepas ini kan, membuka
buah itu akan muncul. Memang betul, tapi itu hanya sementara. Oh. Nanti kalau misalnya sudah panen, kan biasanya 2 minggu sekali ya, Iya. 14 minggu, 14 hari sekali panen. Yang tadinya 4 hektar itu 3,5 ton, nanti 1 bulan kemudian turun 2 ton, itu akan semakin menurun. Apabila semakin menurun dipupuk lagi. Tapi pupuk organic farming pengalaman saya di tim Kutai itu stabil. Tidak turun ya. Stabil dari misalnya 4 hektar itu naik kan 6 ton terus stabil. Karena kenapa? pH tanahnya stabil, udah bagus. Apalagi ditambah slow release. Yang tadinya misalnya 4 ton itu bisa meningkat 1 pokok 20 kg. Bandingkan saja misalnya 1 hektar 100 pokok. 100 pokok kali 20 kg. Iya. Udah meningkatnya hampir 2 ton. Ya. Nah, itu ya hitung-hitungan sih. Kalau saya sih memang ya jujur aja nggak punya lahan sawit. Jadi nggak ini ya. Oke, tapi apapun saya terima kasih sekali ke Pak Kang Aep Wardani ini. Jadi mungkin saya berbicara ini untuk beberapa teman-teman saya yang selama ini menanyakan tentang slow release. Jadi maksud saya begini, apabila kalian nanti sudah bergabung di PTBS untuk menanyakan masalah eco farming dan slow release, insya Allah Kang Aep Wardani bisa membantu memberi penjelasan ya, seperti itu ya. Baik. Enggak. Oke teman-teman, tadi penjelasan yang sudah sangat luar biasa mengenai produk. Sekarang saya akan berpindah sedikit ke bisnisnya. Nah, jadi saya ingin tahu dalam bulan ini saja berapa omsetnya dan berapa poinnya. Kan di bisnis PTBS ini kita mengejar poin untuk mendapatkan reward. Nah, jadi saya ingin membuka wawasan teman-teman bahwa poin itu bukan satu orang satu poin. Ternyata dari omset nanti akan diceritakan oleh Kang Aep, dari poin dari satu orang pembelanjaan bisa berapa poin ya, kita bertanya. Oke? Nah coba jelaskan bulan ini nih berapa omset dan poinnya berapa gitu. Aduh, kalau bicara omset sebenarnya sih apa ya, luar biasa kalau di PTBS. Karena kalau misalnya di PTBS ini kita dalam tanda kutip orang berpikirnya kalau di multi level marketing Bu ya, Iya, betul. semakin banyak orang semakin banyak uang yang didapatkan. Tapi kalau di sini tidak Semakin berlaku. banyak orang semakin banyak uang. Jadi intinya semakin banyak kita merekrut member, semakin banyak keuntungan yang kita dapatkan. Kan berpikirnya ke situ ya. Iya, iya. Kadang-kadang orang berpikirnya ke sana. Iya. Nah, kalau di sini gimana? Kalau di PTBS beda sekali. Iya. Ada juga yang tim yang lain ya. Saya nggak berbicara untuk saya sendiri, tapi di tim yang lain tanpa rekrut member itu bisa mendapatkan OPEX. Nah, Tanpa rekrut member, Mancut, karena apa? bagaimana Om Mancut? Dari omset. Kalau misalnya kan di multi level biasanya kita dapat orang dapat 1 poin. Iya. Ciri dapat 1 poin, Iya. gitu kan? Terus berarti kita harus nyari orang sebanyak mungkin. Jadi kalau mau dapat luxury 3.000 orang. orang, 3.000 orang. Hmm. Kalau di sini enggak kan? Kan berpikir ke sana tuh. Iya. Yang belum paham. Iya. Tapi kalau yang paham, bapak ibu bisa 1, di sini istri, di sini suami, sudah cukup. Tapi kalau misalnya kita omset penjualannya sampai ke misalnya 3.000 poin, sudah tembus. Walaupun hanya 2. Iya. Ibu misalnya punya relasi nih di sawit 200 hektar, beliau belanja 1 M. Itu kan nggak rekrut member. Belanja 1 miliar, 1 miliar berapa poin yang didapatkan? Ibu mendapatkan keuntungan dari konvensional, misalnya yang dijualnya yang ibu modal ibu 125.000, ibu jual 250.000, punya 100%, belum poin yang didapatkan, belum uang yang masuk konvensional. Tapi poin achieve, karena kenapa? Kalau di PTBS ini akumulasi dari kita penjualan paket. Saya nggak pernah bilang rekrut member,
tapi penjualan produk atau paket. Oh iya. Kalau rekrut member itu berpikirnya merekrut orang. Iya, mencari orang. Tapi kan kita mau jual paket produk. Oh jadi kita roba Walaupun juga misalnya ya. apa namanya itu kata-katanya hampir sedikit sama ya, tapi maknanya berbeda antara rekrut orang sama kita penjualan paket. Ya kan kadang-kadang gini, modalnya 2.100.000. Nah itu tuh yang kadang-kadang kita kejebaknya di situ ya. Jadi lebih baik ya itu yang menjual produk seharga 3 juta tapi you cuma bayar 2 juta. Iya. Lebih baik begitu mungkin ya untuk Karena di merekrutnya. sini Gimana coba? ya kalau misalnya join, kalau menurut saya di PTS tanpa modal. Ya betul. Coba ibu hitung, ibu ngeluarin uang 2 2 juta, juta. saya kasih 3 juta tuh produk. Terserah ibu mau jual, mau dipakai gitu kan. Produknya bisa dipilih. Iya. Udah habis misalnya kan mau belanja lagi silahkan, mau dijalankan usahanya silahkan. Nah seperti halnya kenapa saya omset sampai 1 bulan lebih dari 1 juta. Nah itu gimana tuh? Coba cerita. Kalau saya tuh yaitu terakumulasi. Saya nggak rekrut member bu ya, tapi hanya mendapatkan poin dari penjualan produk. Saya tidak rekrut member, tapi saya menjual produk. Contoh gini, saya kan RO 20 juta. Jadi PTBS ini Pak Haji Febrian Agung luar biasa sistemnya. Misalnya gini, kita punya uang 20 juta, satu boxnya 100.000. Nah berarti kan kita mempunyai poin tuh 10 poin. Produk kita jual misalnya kan kita punya modal satu boxnya 100.000. Kita jual 250.000 atau 200.000, kita udah punya keuntungan 100.000 rupiah per satu box. Kali 200 sudah berapa? Belum mendapatkan poinnya. Nah, mitra saya yang di Palembang mekanismenya seperti itu, tekniknya. Dia punya lahan sawit 200 hektar, tapi kan tetangganya udah punya yang 300. Dia pakai produknya dijual sebagian. Oh. Gitu. Makanya kan belanja terus. Nah, dia belanja itu RO tidak kita sarankan untuk bergabung atau gimana? Dia gabung dari awal 2.100.000. Tetap dia gabung ya. Oh. Karena kalau misalnya dia belum bergabung, saya tidak akan menjual produk harga 100.000 per box. Oh iya. Karena kan belum jadi member. Kan saya kasih opsi, Bapak mau jadi stokis atau pembelian produk banyak tapi murah. Tapi saya berpikirnya gini, saya menjual produk tapi mendapatkan poin tidak jadi masalah. Itu kan poin juga terakumulasi dari uang kan nanti pada saat dikumpulin kan. Tapi mereka juga punya lahan besar, pupuk kita yang dijual murah, tapi bukan undercutting ya. Undercutting dalam artian undercutting itu menjual di bawah harga. Oh iya itu. Karena ini garang keras ya, karena ini kan program dari perusahaan langsung di website kita udah resmi ya. Ibu misalnya mau beli 20 juta berarti mendapat 200 box. Mereka ya keuntungan itu dari harga pupuk murah, poin dapat juga. Tapi dari 20 juta tadi dapat berapa poin? 10. Dapat 10 poin tuh. Oh macu. Nah, kalau misalnya pembelanjaan, misalnya saya baru 4 kali nih, 4 kali pembelanjaan 20 besok 50, masuk 20 juta besok. Wih, keren. 20 juta itu untuk Benar-benar 200, rencananya 200 hektar. Itu baru uji coba 50. Makanya di mana itu? Palembang, 4 Lawang. Lawang. Itu baru Palembang, belum yang Rio. Iya, Kan kalau Rio, Palembang, Kalimantan udah nggak usah ditanya Oh, masalah iya. sawit. Dusana yang di Palembang, nah enggak lah, aku lah mau di Jadi kalau Palembang, di- nggak dapet lahan, makanya mau Palembang ini belajar sama wong Jakarta. Padahal ngomong-ngomong ini Kang Aep ini masih tetap bekerja. Iya. Dia melakukannya di waktu-waktu tidak bekerja dan online, tidak pernah tatap muka. Kok bisa ya? Berarti kalau Kang Aib bisa, Om Acut juga harus bisa. Ini Om Foni juga harus bisa. alat Tuh. alat ini Bu, yang Oh. mendapatkan omset ratusan juta. Tuh. Padahal ini harganya cuma 3 juta. Betul nggak Bu? Tapi alat ini menjadi Waduh. motor ketiga saya, mobil pertama saya benar lagi kan. Insya Ini Allah. benar-benar ya. Karena memang ya ini orang nggak bawa handphone, Iya, mending nggak bawa dompet daripada nggak bawa handphone. Iya, cuman kami ini kan old crap. Orang yang gaptek.
yang kalau apa-apa pengennya face to face. Kalau nggak ketemu muka langsung rasanya nggak enak gitu. Agak sulit karena apa pola ya. Kita nih udah ini kan kalian generasi milenial. Kalau kita kan generasinya udah terlalu ini. Jadi kadang-kadang untuk orang kayak kita mindsetnya kalau ketemu face to face tuh lebih lebih enak daripada apa chemistry-nya kata anak Chemistry-nya sekarang dapat. Cuma ternyata pakai ini juga jadi untuk semua. Kalau saya kadang-kadang video call, saya kadang-kadang pakai WA, mohon dimengerti udah mulai ngikutin milenial ya Om Mas kan. Enggak, ini sedikit cerita nih Kang Andi, masalah apa namanya tuh, mohon maaf Bu ya, Ya. usia Kenapa? saya gitu. sekarang jam berapa nih, jam 10 malam ini saya udah 35 tahun tapi udah lemes nih. Iya. Kenapa Ibu Masya Allah. masih seger gitu, masih semangat. Kalau saya berpikirnya kan saya belum masuk ke zona nyaman karena kan masih ada anak buat biaya Ya, dan sebagainya, belum sekolah ya, belum istri, mungkin nambah istri lagi jangan. Tapi kan katanya. ya, tapi kan ibu kan udah zona nyaman, apa yang ibu kejar gitu kan. Masya Allah. Jangan tanya yang ibu kejar tuh. Ibu mah nggak pernah ngejar, ya. Tapi kenapa? Gimana ya? Saya ini dulu memang pelaku MLM. Saya akui. Dan saya orangnya memang seneng bergaul, senang bersosialisasi gitu loh. Kenapa di usia saya yang sudah malu saya ngomongin juga ya, sudah mau 68 Tit gitu ya, tit. ini gitu ya, saya terakhir melakukan MLM ini kira-kira 10 tahun yang lalu. Dan suami saya sudah berangkat duluan 9 tahun yang lalu. Akhirnya saya pikir saya ngapain lagi deh jalan MLM. Saya udah punya anak, saya udah punya cucu, saya sudah punya zona nyaman. Dan saya akhirnya sekarang aktif di Star Maker. Saya senang nyanyi. Nah ini yang menyemplungkan saya di Star Maker. Gara-gara Star Maker itu saya kenal PTBS. Coba dari orang yang tidak pernah saya ketemu, kita hanya ketemu saling dinyanyi. Gara-garanya gini, di Star Maker itu kan tempatnya jauh-jauh, ada yang di daerah mana, sampai saya ngomong kita bergaul nih udah 2 tahun loh, masa nggak pernah tatap muka. Udah setahun ini kita kumpulin uang supaya tahun depan kita bisa tatap muka. Masuk nih yang namanya Bro Ridwan. Mau cita-cita itu semua terwujud? Kita jawab semua mau. Ada nih bisnis yang bisa menghasilkan 400.000 rupiah satu hari. Waduh, bisnis apaan? Saya bilang gitu. Masuk dia Japri. Udah Mulanya di sana gitu. udah itu udah masuk dari Japri. Bukannya saya udah di zona nyaman, memang saya udah nyaman. Setiap hari saya dengan cucu saya Star Maker, saya mau ngapain aja bisa, saya mau kemana-mana bisa. Tapi Mas Ridwan ini nyemplungin ini nih satu nih yang namanya Mas Andi ini. Waduh, Mas Andi ini luar biasa. 3 minggu saya di prospek. Wah ini nggak bisa, produknya mahal. Wah ini kayak gini nih. Makanya dia bilang, Mom, please Mom, jangan dilihat mahalnya produk, kita lihat sistem bisnisnya, support sistemnya. Apa sih maksudnya? Saya nggak mau pikir panjang, saya lempar ke anak saya. Tes, lihat nih, bisnis bagus nggak? Dipelajari sama anak saya 2 hari ya, tes ya, 2 hari ya, belajar. Bu, ini bisnis bagus. Wah, benar, bagus ini. Ibu bisa jalanin. Asik dong saya bilang. Kenapa menurut kamu bagus? Iya udah tes pelajarin ini bagus Bu. Nah, ya udah kalau gitu kan berarti daftar dong saya bilang. Tunggu saya transfer. Akhirnya transfer lah dia. Baru seminggu kalau nggak salah diracun lagi saya sama Bro Randy. Oma. Tapi racunnya positif Bu ya. Positif. Baru dia beritahu masalah basic, regular, bisnis, eksekutif, priority. Jadi, baru dijelaskan lah di situ. Mungkin teman-teman udah ngerti ya.
Kalau basic peluangnya satu motor, satu Mobilio, satu Pajero, satu Luxury. Kalau reguler ya ininya 3, ini 3, ini 3, ini 3. Kalau bisnis 7 kan? Ini 7, 7, 7, 7. Kalau 15, 15, 15, 30 priority semua. Waduh, Jadi dapat rumah, dapat satu komplek. betul. Tapi bekerjanya sama. Iya, betul. Bekerjanya sama. Jadi Oma capeknya sekali, tapi Oma udah punya, ya kayak gini aja deh tuh Oma. Oma punya 1 toko, sama punya 7 toko, sama punya 3 toko, sama punya 30 toko. Kayak saya bilang gitu. Nanggung-nanggung ya udah saya langsung apa istilahnya Mas Andi, Upgrade paket. upgrade paket gitu loh. Nah itulah yang mengakibatkan saya nyemplung di sini. Dan tadi dikasih tahu kalau tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan, jangan jalankan bisnis. Bener nggak Om Acut? Nah, Om Acut masih punya cita-cita? Oh, punya. Punya. Tambah semangat lagi. Nah, apalagi Kehadiran saya. PTS. Walaupun so tua, Iya. iya kan, kami masih punya keinginan. Nanti akan kami ceritakan pada saat di puncak kesuksesan apa saja impian kami. Masih rahasia. Jadi itu. Saya kalau ngomong sama teman-teman, 2 tahun yang lalu kita kan masih sekarang kayak gini. Coba jalanin ini, kita lihat 2 tahun yang ke depan. Saya bilang gitu sama Om Acut. Kita lihat Cut, 2 tahun lagi kita jalanin modalnya segini. Jadi apa? Udah itu aja, nggak terlalu banyak. Gitu. Lain sama yang masih muda-muda gitu loh. Jadi kalau yang udah tua masih punya kemauan, apalagi yang muda. Ayo jangan kalah sama Om Acut. Ini sayang Oma Joyce, adik saya nggak bisa hadir karena udah kemalaman. Rumahnya di Buah Batu gitu loh. Jadi yang muda-muda, ayo berpacu dalam kesuksesan. Mantap. Om Acut, bagaimana Om Acut? Keren habis. Keren habis. Pokoknya semangat. Semangat terus Bu ya. Dapat luar biasa. Oke, ada lagi Bu? Jadi gimana Mas Andi? Alhamdulillah malam hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa. Mas Andi sini dulu dong. Biar pada pengen tahu yang Oh, iya namanya Mas benar. Andi ini yang mana. Ini dia. Ini dia leader kita yang luar biasa. Andi Riawan. Ustaz. Jadi gimana sarannya Pak Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah. Teman-teman tadi mendengar sendiri ya percakapan mereka, ini real tanpa settingan. Jadi luar biasa. Oma Ivon ini 68 tahun. Oma Cut Langsung dibuka. 68 tahun. Jadi bukan masalah umur, tapi jiwanya masih muda. Bener ya, Pak ya? Karena kebanyakan di atas 60 tahun itu biasanya zona nyaman. Bener apa kata Kang Aep tadi, zona nyaman biasanya kita hanya tidur, gitu kan? Iya. Dapat makan, minum sama anak-anak, tapi ini masih punya keinginan luar biasa. Gitu. Jadi teman-teman semuanya dari tadi dibahas apa? Penjualan PTBS yang tertinggi apa? Pupuk. Nah, betul. Keren. Pupuk yang selama ini itu kalau sama bahan kebanyakan kimia ya. Kebanyakan kimia. Kimia itu sekarang subsidi dicabut. Oh, dicabut. Betul. Ada tapi alokasinya sedikit. Kalaupun ada setiap daerah ada tapi sedikit. Dibatasin. Nah, alhamdulillah PTBS masuk menjadi solusi untuk para petani. Alhamdulillah. Jadi di situ kita bisa menawarkan solusi bagi petani bahwa PTBS ini punya solusi bahwa jangka panjangnya keren. Karena kalau sampai kita pakai pupuk kimia berapa tahun kemudian itu nanti tanahnya udah nggak subur, otomatis pindah lahan. Tapi dengan kita pakai organik itu bisa sampai ke anak cucu kita. Cacingnya hidup kembali. Betul. Nah, Karena zamannya Soeharto kita bisa ekspor dan insya Allah dengan adanya PTBS kita ekspor kembali. amin. Mungkin itu aja dari teman-teman semuanya. Kalau semuanya ada salah-salah kata di percakapan malam ini, kita mohon maaf. Setidaknya teman-teman tahu bahwa di PTBS ini ada produk yang dahsyat. Yes, luar biasa. Karena tadi yang diceritakan sama Kang Aep, dalam 1 bulan omset Kang Aep sendiri itu 160 juta, betul ya? Dan poin yang 1 bulan hanya 1 bulan ini 80 poin. Ini omset jualan ya, omset jualan tapi udah 80 dan keren.
Satu bulan loh. Betul. 1 bulan. Jadi di PTBS bukan hanya rekrutmen tapi penjualan, omset jualan itu yang dihitung untuk poin. Keren. Itu tanpa rekrut nomor ya. Betul, tanpa rekrut member. Keren. Makanya di PTBS itu ada 2 konsep. Kalau semuanya pengen tahu lebih detailnya silakan nanti tanyakan ke orang yang memberikan video ini. Oke, mungkin itu aja dari kami. Dari saya sendiri Andi Irawan, Ani yang paling ujung nih Oma Ipon, dan sini Kang Evan ini, dan ini Om Ajud. Mungkin itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sinergi, Go berkah, no riba.